Permisi Mbak. Mbak Rosa ya? Iya Mbak. Silakan duduk Mbak. Permisi. Bagaimana Mbak Rosa? Apakah sudah nyaman duduknya? Sudah Mbak. Sebelumnya Mbak Rosa apakah sudah pernah mengikuti proses konseling atau belum? Kebetulan belum pernah sih Pak. Kalau gitu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli yang sedang mengalami masalah untuk membantu konseli menyelesaikan masalah tersebut. Dalam proses konseling itu ada beberapa asas, diantaranya asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Jadi untuk Mbak Rosa, apabila takut masalahnya tersebar, tenang aja, masalahnya akan saya jaga dengan baik. Dalam proses konseling ini kita ada batas waktunya ya Mbak ya. Kita akan memakai waktu sekitar 20 menit. Jadi Mbak Rosa ada masalah apa nih? Silahkan diceritakan Mbak Ros. Jadi saya itu bingung Mbak. Kan saya itu dapat uang bulanan dari orang tua saya. Uang tersebut itu habis tidak tepat waktunya gitu loh Mbak. Belum sebulan itu sudah habis. Kok bisa loh? Dipakai apa sama Mbak Rosa? Jadi kan saya kan ngekos Mbak. Ya. Nah kan di kos kan saya punya temen. Nah itu mungkin karena saya kayak tergoda gitu dengan teman saya, kalau saya diajak keluar atau beli apa-apa kayak gitu Mbak. Sebelumnya kalau boleh saya tahu dalam sebulan itu Mbak Rosa dikasih berapa ya sama orang tuanya? Biasanya itu saya itu sebulan dikasih 1,5 juta sih Mbak. Kan buat bayar kos itu 250, dan sisanya itu buat makan. Dan biasanya itu cukup Mbak dalam 1 bulan. Tapi akhir-akhir ini tuh kayak langsung habis itu Mbak. Nah itu langsung habisnya itu berupa barang atau gimana ya Mbak Rosa? Jadi Mbak ini kalau misalnya saya itu habis kuliah itu akhir-akhir ini tuh sering diajak keluar oleh teman saya. Dan saya itu mau nolak itu kayak nggak enak gitu Mbak. Jadi ya udah, mungkin uang saya habis itu ya karena itu, ditambah lagi saya di kos kan nggak bawa kendaraan ya Mbak ya. Jadi saya itu harus Grab bolak-balik itu bisa habis 50 sendiri gitu Mbak. Berarti uang pegangan Mbak Rosa itu seharusnya sekitar 1.250.000. Kan yang 250 untuk bayar kos. Nah itu tapi akhir-akhir ini tuh habis sebelum waktunya habis, sebelum 1 bulan. Dikarenakan Mbak Rosa sering keluar, sering bermain sama teman-temannya gitu. Lalu bagaimana Mbak Rosa menyikapi ketika uang Mbak Rosa itu habis? Ya saya itu biasanya kan kalau uang saya habis itu di ATM itu masih ada Mbak. Tapi akhir-akhir ini tuh emang bener-bener uang saya itu di ATM ya khusus untuk 1 bulan itu aja. Jadi saya ya bingung harus gimana. Mungkin biasanya saya minta orang tua saya lagi gitu Mbak. Dan saya itu kayak merasa kasihan juga sama orang tua saya karena belum satu bulan sudah habis duluan uangnya. Di situasi Mbak Rosa yang di situasi Mbak Rosa yang terbilang kehabisan uang, apakah Mbak Rosa akan terus sungkan untuk menolak teman-teman Mbak Rosa ketika diajak keluar bermain? Ya itu saya bingung sih Mbak, makanya saya itu kayak mau nolak itu sungkan, tapi kalau nggak ditolak itu saya juga mikir-mikir uang saya, makanya saya nggak tahu harus gimana. Sebelumnya apakah Mbak Rosa juga sungkan menolak ketika diajak oleh teman-teman Mbak Rosa bermain? Kalau sebelumnya itu ya sungkan, tapi saya nggak terlalu menuruti gitu loh Mbak, jadi hanya sesekali saja saya mau. Sebelumnya saya juga pernah seperti itu sih Mbak, tapi nggak tahu ya akhir-akhir ini tuh saya tuh kayak ya nurutin aja, kayak saya juga merasa sumpek gitu loh Mbak di kos, jadi ya saya mau aja gitu Mbak keluar. Lalu hal apa yang akan Mbak Rosa lakukan supaya Mbak Rosa tidak seperti itu terus? Hal apa yang ingin Mbak Rosa ubah? Ya itu tadi, saya ingin kayak lebih mengatur keuangan saya. Mungkin sesekali saya main, tapi sesekali saya juga ikut saja. Uang saya itu bisa habis sesuai dengan waktunya gitu. Ya. Kan Mbak Rosa kan sudah tahu ya, Mbak
Mbak Rosa ini lebih memanage keuangan Mbak Rosa supaya lebih hemat, lebih tertata. Jadi kan Mbak Rosa kan sudah tahu nih apa yang mau Mbak Rosa capai selanjutnya. Mungkin saya punya tugas yang bisa membantu Mbak Rosa untuk lebih mudah dalam mencapai tujuan Mbak Rosa. Jadi tugas yang saya berikan itu sebuah jadwal. Dalam jadwal tersebut Mbak Rosa bisa menuliskan targetnya Mbak Rosa itu apa saja. Terus kemudian semisal dalam waktu 1 minggu targetnya Mbak Rosa itu semisal uang saya tabung segini gitu ya. Nanti kalau sesuai maka Mbak Rosa centang dalam tabel tersebut. Kemudian kalau dalam waktu 1 minggu itu semua tabel itu tercentang, terpenuhi, maka Mbak Rosa bisa memberikan reward untuk diri Mbak Rosa sendiri. Rewardnya misal bisa berupa Mbak Rosa hangout sama teman-temannya atau belanja apa gitu. Gimana Mbak Rosa? Ya Mbak, saya akan melakukan itu. Saya akan mencoba menerapkan tugas dari Mbak tersebut. Mbak Vika. Gimana Mbak Rosa? Apakah Mbak Rosa paham dengan penugasannya? Iya, paham Mbak Vika. Apakah Mbak Rosa yakin ingin merubah pola hidup Mbak Rosa tersebut? Ya, saya yakin Mbak, saya akan merubah. Saya akan menerapkan tugas yang diberikan oleh Mbak Vika. Baiklah, kalau begitu keputusan yang Mbak Rosa buat itu sudah baik. Saya akan mendukung keputusan yang Mbak Rosa buat. Semoga Mbak Rosa dapat memenuhi keinginan Mbak Rosa, yaitu ingin lebih hemat, lebih bisa manage keuangan Mbak Rosa, supaya tidak merasa membebani orang tua. Baiklah, kalau begitu sesi konseling ini akan saya akhiri karena mengingat waktu kita yang sebentar. Terima kasih Mbak Rosa karena sudah meluangkan waktu menemui saya untuk sharing masalah yang dialami Mbak Rosa. Ya Ibu, saya juga terima kasih banyak karena Ibu juga meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama. Jadi kalau begitu saya izin pulang dulu ya Bu. Ya. Semangat.